kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke, selamat sore Pak Eko Sugiarto dan teman-teman sekalian. Kami pada hari ini ingin melaksanakan tugas dari mata kuliah model pembelajaran seni rupa dengan dosen pengampu Pak Eko Sugiarto. Pada sore ini kami dapat 2 soal. Terdapat 2 soal yaitu dari keempat teori belajar, manakah yang paling cocok untuk Indonesia, dalam lingkup Indonesia, dan manakah yang paling relevan untuk pembelajaran seni rupa. Sebelum masuk ke dalam diskusi, saya ingin memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok 1, yaitu dari saya pertama yaitu Maria Angelita Liprina Zibuan dengan NIM akhir 05. Selanjutnya silakan. Ayo guys. Saya Aura Mulyanti dengan NIM akhir 26. Saya Anissa Marsika Turkisia, NIM akhir 23. Saya Yukunia Sani dengan NIM akhir 25. Saya Nathaniel Noha dengan NIM akhir 33. Oke, karena sudah perkenalan dari anggota masing-masing kelompok 1, ini diskusinya mau dimulai dari saya dulu ya. Boleh? Oke. Ya, monggo. Oke, teman-teman. Oke, kalau dari saya kan tadi kan dijelaskan ada 4 teori ya. Teori apa saja aku lupa. Teori belajar behavioristik, terus ada teori belajar kognitif, ketiga teori belajar konstruktivistik, dan teori belajar humanistik. Kalau untuk lingkup Indonesia secara umum, kalau menurutku ya paling cocok itu teori konstruktivistik. Kenapa? Karena tuh pendekatan ini tuh menekankan pembelajaran yang aktif gitu loh. Terus tuh ada juga kontekstualnya, terus berpusat pada peserta didiknya, ke siswanya langsung. Nah, terus juga kalau di pendidikan Indonesia itu kan memiliki keberagaman budaya ya, kayak ada bahasa juga, keberagaman budaya, terus ada keberagaman bahasa, terus ada juga latar belakang sosial. Nah, terus tuh dari teori ini juga memungkinkan siswa untuk membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Terus juga alasan utama yang lain, teori konstruktivistik cocok untuk diterapkan di sekolah formal Indonesia tuh berdasarkan pengalaman kemarin dari kurikulum Merdeka juga, mereka akan mendorong pembelajaran berbasis proyek, terus ada eksplorasi dan refleksi. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip konstruktivisme yang menekankan tentang keterlibatan siswa itu aktif dalam proses belajar, terus bukan hanya sekedar menerima informasi secara pasif dari guru juga. Dari saya seperti itu. Terus untuk yang pertanyaan kedua ya, tentang dari keempat teori belajar itu yang paling relevan dengan pembelajaran seni rupa ya. Kalau dari saya tuh paling relevan itu teori humanistik. Teori humanistik sangat relevan dalam pembelajaran seni rupa itu karena penekanan pada perkembangan individu secara holistik, termasuk aspek emosional dan aspek afektif itu cocok banget. Terus dalam seni rupa juga proses penciptaan karya bukan hanya sekedar keterampilan teknis, tetapi juga ekspresi diri, terus ada imajinasi juga dan pengalaman pribadi. Terus pendekatan humanistik itu memungkinkan para siswa atau peserta didik untuk mengeksplorasi kreativitas mereka dengan lebih bebas tanpa tekanan akan benar atau salahnya dalam berkarya. Kalau dari saya begitu. Aduh, telingaku panas beneran. Oke, yang lain ada yang mau menanggapi? Adakah teori yang lain gitu loh? Adakah yang berbeda selain aku? Mungkin kalian bisa
lebih cocok nih teori belajar behavioristik atau enggak teori belajar kognitif. Kalau yang lain gimana guys? Bebas siapa dulu? Siapa dulu kok? Siapa? Siapa dulu? Aura dulu atau aku? Saya dulu. Oke, Aura suaranya dikencengin ya, Ra. Takut nggak ke record, nggak kedengeran maksudnya. Enggak. Ini udah jelas belum? Udah, tapi kencengin lagi, Ra. Ini udah jelas belum? Udah, cuma suaramu, volumemu dibesarin. Ya. Ya. Aku mau menanggapi yang pertanyaan pertama ya. Kalau menurutku nggak ada teori belajar yang dapat dianggap sebagai yang terbaik secara mutlak ya. Tapi karena setiap teori itu memiliki keunggulan dan keterbatasannya sendiri tergantung pada konteks pembelajarannya. Konteks pembelajaran tujuan sama karakteristik peserta didik. Terus teori behavioristik misalnya sangat efektif untuk pembelajaran yang membutuhkan repetisi dan penguatan seperti dalam pelatihan keterampilan dasar. Nah, teori kognitif lebih cocok untuk memahami bagaimana otak itu memproses informasi yang berguna dalam meningkatkan pemahaman konsep yang lebih baik. Teori konstruktivistik itu menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan interaksi sosial yang sangat bermanfaat dalam pendidikan yang mendorong kreativitas dan pemecahan masalah. Nah, sementara itu teori humanistik fokus pada perkembangan emosi dan motivasi intrinsik peserta didik, menjadikan relevan dalam pembelajaran yang memperhatikan aspek personal dan kesejahteraan siswa. Nah, kita harus memilih satu yang paling unggul. Pendekatan yang menggabungkan berbagai teori itu menurutku cenderung lebih efektif karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar di kelas. Belajar yang beragam, misalnya dalam pembelajaran di kelas, penggunaan teori unit untuk disiplin dan motivasi eksternal bisa dikombinasikan dengan teori kognitif untuk membantu pemahaman konsep. Terus sementara itu teori konstruktivistik dapat diterapkan dalam kegiatan berbasis proyek yang mendorong eksplorasi, dan teori humanistik dapat memastikan bahwa siswa itu merasa dihargai dan termotivasi secara pribadi. Oleh karena itu, pendekatan yang fleksibel dan integratif lebih ideal dibandingkan sekedar mengandalkan suatu teori secara eksklusif. Panjang banget ya. Oke, yang pertanyaan yang kedua, kalau dalam pembelajaran seni rupa, menurutku teori konstruktivistik menjadi paling yang relevan karena ini ada pengalaman langsung, eksplorasi kreatif sama pembentukan pemahaman individu itu melalui interaksi dengan lingkungan langsung. Ini kan nggak sekedar meniru atau menghafal teknik, melainkan juga proses mengembangkan makna pribadi dari pengalaman siswa dan estetik. Nah, dengan pendekatan ini, siswa itu diberi kesempatan untuk seperti bereksperimen dengan berbagai media, terus menemukan solusi kreatif mereka sendiri.
aktif membangun pemahaman mereka terhadap seni berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Terus selain itu juga teori konstruktivistik itu memungkinkan siswanya untuk belajar melalui proyek berbasis masalah dan refleksi diri yang memiliki peran penting dalam pembelajaran seni rupa. Dalam proses berkarya, siswa sering menghadapi tantangan teknis maupun konseptual yang mengharuskan mereka itu mencari solusi secara mandiri. Nah, dalam memberikan kebebasan dalam bereksplorasi berdasarkan pengalaman masing-masing, teori ini tuh menurutku lebih efektif dalam mendorong kreativitas dibandingkan dengan pendekatan behavioristik yang cenderung terstruktur dan berbasis pengulangan. Terakhir, teori konstruktivistik sangat sejalan dengan sifat seni rupa yang subjektif sama ekspresif, di mana tidak ada satu jawaban pasti dalam berkarya. Siswa diajar untuk menghubungkan pengalaman pribadi mereka dengan teori dan teknik seni yang telah dipelajari, sehingga mereka mampu menciptakan karya yang original dan bermakna. Dengan demikian, teori ini pun sangat membantu siswa mengembangkan keterampilan teknis, tetapi juga melatih pemikiran kritis serta ekspresi artistik yang lebih mendalam. Oke. Ya, itu menurut pendapat saya. Oke, berarti kalau yang untuk pembelajaran seni rupa paling relevan itu teori belajar konstruktivistik ya? Iya lah. Halo Ra. Aura. Ra. Kamu dengar suara aku nggak, Ra? Aduh, maaf guys, ke mute. Berarti tadi dari perkataan Aura, dari pembelajaran seni rupa paling relevan itu teori belajar konstruktivistik ya? Iya, betul. Oh iya. Oke. Ini selanjutnya siapa ya guys? Siapa yang mau berpendapat? Oke, Anissa. Silakan Anissa. Menurut aku sih di antara 4 teori belajar itu yang terbaik itu sebenarnya relatif ya, tergantung situasi dan tujuan pembelajarannya. Tapi kalau harus aku pilih konstruktivisme. Soalnya sering dianggap yang paling efektif karena teori ini tuh mendorong mahasiswa untuk aktif membangun pemahaman sendiri berdasarkan pengalaman. Jadi nggak cuma menghafal materi doang, tapi juga memahami dan menerapkannya dalam konteks nyata. Kayak contohnya tuh misal siswa diberi tugas membuat logo dengan studi kasus nyata, lalu mereka harus menganalisis, mencoba berbagai pendekatan dan mengembangkan desain terbaik berdasarkan umpan balik gitu. Terus untuk pertanyaan yang kedua tuh, untuk pembelajaran seni rupa, teori yang paling relevan menurut aku tuh konstruktivisme dan humanisme. Karena seni rupa itu tentang kreativitas dan ekspresi diri. Jadi metode belajarnya harus lebih fleksibel dan memberi ruang buat eksplorasi serta interpretasi pribadi. Konstruktivisme cocoknya karena mendorong mahasiswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dan praktik. Sedangkan humanisme pas karena fokusnya ke potensi individu dan kebebasan berekspresi. Kayak contohnya itu di kelas seni lukis, kayak siswa tuh nggak cuma diajarkan teknik menggambar, tapi juga diberi kebebasan bereksplorasi dengan berbagai medium dan gaya. Terus misalnya kayak ada pameran seni di kampus tuh,
siswa tuh diberi kebebasan untuk memamerkan karya terbaik mereka yang mencerminkan pengalaman dan pemikiran pribadi. Jadi daripada sekedar menghafal teori, pendekatan konstruktivisme dan humanisme memungkinkan siswa untuk lebih mandiri, kreatif, dan kritis dalam berkarya. Menurutku itu sih tanggapan aku buat dua pertanyaan itu. Oke, berarti di collab ya kalau untuk yang pembelajaran seni rupa ya? Antara teori konstruktivistik sama humanistik. Oke. Betul. Oke, terima kasih Anissa. Selanjutnya, apakah Ayu atau Novi duluan? Bebas. Siapa dulu, guys? Oh, Novi. Ya, Novi. Oke, Novi, silakan, dipersilakan. Saya lumayan setuju sih sama punya Anissa, tapi ada beberapa yang berbeda. Kan pertanyaan pertama itu kayak yang paling teori yang paling itu ya, yang menurut kita paling terbaik, yang terbaik. Menurutku kan kalau teori behavior itu kayak tentang fokus pada perubahan perilaku belajar kan. Terus kalau teori kognitif itu lebih ke proses belajar daripada hasil. Sedangkan konstruktivisme itu lebih menekankan pada pengetahuan dari diri sendiri, kayak berpikir aktif. Sedangkan kalau humanistik itu kayak untuk meyakini perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Kalau menurut saya teori yang paling relevan, kalau menurut saya teori yang paling terbaik itu sih nggak ada, karena semuanya itu sama. Maksudnya ada keperluannya masing-masing. Jadi nggak ada yang terbaik, nggak ada yang terburuk juga gitu. Soalnya bobotnya kan sama. Kebutuhannya juga sama. Jadi disesuaikan sama tujuan pembelajaran yang mau kita pelajari. Maksudnya tujuan pembelajaran yang mau kita ajarkan gitu ke siswanya. Misal nih, kita kan fokus teori kognitif ya. Kan itu kayak membantu siswa lebih fokus ke pemikiran kayak kritis, kompleks, dan lain. Tapi kalau nggak diselingin sama teori humanistik kan siswanya jadi nggak mengenali dirinya sendiri gitu, jadi kayak kurang. Jadi harus berkesinambungan antara satu dan yang lain, harus berdampingan gitu menurut saya. Terus yang untuk pertanyaan yang kedua itu kan antara materi belajar yang paling relevan sama pendidikan seni rupa. Kalau untuk yang relevan itu juga tergantung sama konteks pembelajaran seni yang akan kita ajarkan. Misalnya yang pertama kita pengen ngajarin seni yang lebih ke emosional atau ekspresi diri. Itu lebih cocok ke yang teori humanistik. Terus kalau misal ke yang pembelajaran seni yang lebih ke pencipta itu lebih yang cocok konstruktivisme. Karena kan konstruktivisme itu mengedepankan kegiatan mencipta dan membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Sedangkan kalau misal lebih fokus ke praktek seni itu sendiri, misal praktek mematung, menggambar, praktek seni dan yang lainnya itu cocoknya lebih ke behavioristik. Jadi teori-teori itu semuanya harus sesuai dengan keadaan yang mau kita ajarkan gitu sih. Jadi nggak ada yang terbaik, nggak ada juga yang terburuk. Semuanya tergantung konteksnya. Oke, terima kasih Novi. Berarti tergantung konteks, tujuan pembelajarannya ya, sama situasi di lapangannya ya, yang ingin diajarkan. Oke. Ya. Oke Novi, terima kasih. Terima kasih. Oke, Ayu silakan waktunya. Oke. Menurut saya untuk pertanyaan nomor 1 itu dari keempat teori belajar yang paling terbaik, ya kembali lagi nggak ada yang paling gimana ya, semuanya itu terbaik tergantung situasinya. Cuma saya lebih memilih ke teori humanistik karena teori humanistik itu teori yang berpusat pada pribadi seseorang, itu menekankan pada proses belajar dan perkembangan positif setiap individu. Jadi di teori humanistik itu menekankan pada perkembangan positif, proses aktualisasi diri, proses belajar, dan bukan fokus pada hasil belajarnya. Terus menekankan pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang dimiliki, serta sikap saling menghargai dan tanpa prasangka. Itu untuk teori yang menurut saya ya relevan lah.
dengan masyarakat ini. Kemudian untuk nomor 2 itu tentang teori belajar yang relevan dengan pembelajaran seni rupa. Saya lebih memilih teori belajar konstruktivistik. Karena teori belajar konstruktivistik itu teori yang berpusat pada siswa untuk membangun pengetahuan sendiri. Dengan dalam seni rupa itu seseorang atau siswa ya dituntut untuk dapat menciptakan dan membangun sesuatu yang baru dari apa yang telah kita pelajari. Jadi membangun atau menciptakan ide-ide kreatif gitu. Terus dalam teori konstruktivistik itu guru berperan sebagai fasilitator. Siswa aktif mencari pengetahuan sendiri, siswa bebas berpendapat sesuai apa yang dia pikirkan gitu. Terus siswa dapat terlatih berpikir sendiri dan kreatif. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Ayu. Jadi kesimpulan hari ini kita memiliki pendapat yang berbeda-beda ya tentang ada yang milih nih teori belajar konstruktivistik lebih cocok, lebih relevan lah untuk pembelajaran seni rupa. Terus ada juga yang milih kenapa harus milih satu? Kenapa kita bisa nih untuk kolaborasi aja untuk teori belajar konstruktivistik sama teori belajar humanistik untuk pembelajaran seni rupa. Terus ada tadi Novi bilang tergantung nih situasi di lapangan tuh gimana, tujuan pembelajarannya tuh apa, nggak bisa kita harus milih salah satu kayak gitu, tergantung lah intinya tujuan pembelajarannya begitu. Udah sih kalau dari aku begitu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Siapa tahu mau nanya ke Novi ada yang kurang paham nih atau gimana guys? Kalau diri saya sih cukup ya. Gimana teman-teman? Ya, dan saya juga cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Saya aman sih. Aman ya guys. Tunjukkan jempolnya guys. Jempol. Jempol lah. Nah, ayo jempol. Nah. Oke, berarti aman semua dari kelompok 1. Oke, karena sudah selesai semua, saya selaku moderator dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah menyampaikan pendapatnya untuk teori belajar mana sih paling cocok untuk pembelajaran umum dan pembelajaran seni rupa. Begitu. Sekian guys? Ucapan Selamat berbuka puasa. Ayo selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan guys. Untuk Pak Eko juga kalau misal buka YouTube-nya pas banget jam buka puasa jam 6 segini. Selamat berbuka puasa Pak Eko. Oke. Dari kami terima kasih. Ayo ininya. Nah, biar ke-record. Terima kasih. Bye bye. Bye-bye.